sahabat, kembali lagi di channel pada suatu hari. Kali ini saya akan berbagi cerita berjudul Anak Jin Pingin Sekolah. Tetapi sebelum masuk ke cerita, silahkan tekan tombol subscribe dulu. Cerita ini dialami oleh siswa SD kelas 4 bernama Toro. Toro adalah siswa SD swasta di daerah Belah Duren. Toro merupakan siswa yang aktif, pandai bergaul, dan periang. Banyak teman-teman yang suka bermain dengannya. Tak heran jika Toro banyak memiliki teman. Di waktu yang lain, ada sesosok anak jin yang memang ia tinggal di area gedung sekolah tempat Toro belajar. Tepatnya ia tinggal di pohon bambu yang tumbuh di belakang sekolah. Anak jin itu berbeda sekali dengan anak-anak jin yang lain. Ia lebih suka memperhatikan kehidupan manusia dibandingkan bergaul dengan teman sebangsanya. Setiap kali Toro bermain di halaman, anak jin itu selalu memperhatikan, seolah-olah ingin bergabung bermain dengan mereka. Sempat suatu kali, ibu jin bertanya pada anaknya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tanya ibu jin, "Kenapa kamu tidak seperti anak-anak jin lainnya, yang mengganggu manusia, berkeliaran di pasar, atau menjadi pesugihan manusia serakah?" Kata ibu jin. "Aku ingin bermain seperti anak manusia itu, Bu," jawab anak jin. "Kalau begitu kenapa kau tidak masuk saja ke dalam tubuh anak manusia itu, agar kamu bisa bermain dan menyesatkan mereka," saran ibu jin. Anak jin itu seperti mendapat pencerahan dari ibunya. Dia pun langsung masuk ke dalam tubuh salah satu anak, dan yang ia rasuki adalah tubuh Toro. Seketika tubuh Toro jatuh dan tak sadar diri, sebab anak jin telah merasuki tubuh Toro. Sontak teman-teman Toro yang melihat kejadian itu kaget dan berteriak memanggil-manggil Toro. Tubuh Toro yang sudah dirasuki anak jin pun perlahan-lahan bangkit dengan tatapan wajah yang tajam. Melihat Toro sudah berdiri lagi, teman-temannya pun lalu mendekat dan bertanya, "Apa yang telah terjadi padamu?" tanya salah seorang teman. Namun tak ada jawaban dari Toro, hanya pandangan tajam ke arah teman-teman, lalu diambilnya bola oleh Toro dan menyodorkan ke teman-teman sambil berkata, "Ayo main lagi." Teman-temannya saling melihat, karena heran, lalu dikatakannya salah satu dari mereka bahwa jam istirahat hampir habis dan waktunya masuk ke kelas. Tetapi Toro membantah, dan tetap ingin bermain bersama mereka. Toro juga mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti kemauannya akan dipukul, ancam Toro. Karena takut, mereka pun akhirnya menuruti keinginan Toro, hingga bel tanda istirahat usai berbunyi, mereka terpaksa tetap bermain. Melihat kejadian itu, wali kelas mereka pun mendatanginya, lantas menegur mereka karena tidak masuk pelajaran. Permainan pun seketika berhenti, kepala mereka tertunduk saat wali mereka datang. Hanya si Toro yang berani menatap tajam walinya. "Apa urusanmu mengganggu kami bermain?" kata Toro dengan nada tinggi. "Toro, jaga sikapmu, saya ini wali kelas kamu," jawab sang wali dengan nada tegas. Toro yang di bawah pengaruh anak jin pun tidak memperdulikan omongan walinya, malah ia meminta teman-temannya melanjutkan permainan. Tetapi teman-teman Toro hanya terdiam. Kemudian ada salah satu dari siswa yang berani angkat bicara. "Memang sejak terjatuh dari bermain tadi, Toro tiba-tiba berubah aneh, Bu," kata salah seorang siswa. Seketika Toro langsung mengamuk dan memukuli teman di dekatnya sambil berteriak-teriak. Siswa-siswa kelas lain yang berada di dalam kelas berhamburan keluar karena mendengar keributan. Seluruh bapak ibu guru pun turut memeriksa keributan itu. Beberapa siswa senior mencoba menenangkan amarah Toro, tapi malah menjadi sasaran amukan Toro yang semakin tak terkendali. Pak Wawan, selaku guru agama dengan sigapnya menangkap tangan Toro lalu mendekapnya agar tidak berontak, dan dengan bantuan guru-guru untuk memegangi Toro akhirnya ia dapat dikendalikan. "Sepertinya ada makhluk halus yang merasuki badan Toro," kata Pak Wawan. "Coba ambilkan saya air putih 1 gelas timpalnya." Seketika itu Toro memberontak semakin keras sambil berteriak, "Lepaskan saya masih mau di dalam tubuh anak ini, saya ingin bermain." Lalu dipeganglah kepala Toro oleh Pak Wawan seraya berkata, "Kamu adalah bangsa jin, jangan mengganggu kami bangsa manusia, pulanglah ke alammu. Ayo anak-anak, semua bersolawat, selagi saya mengeluarkan jin ini," perintah Pak Wawan. Selagi siswa dan guru pada bersolawat, Pak Wawan pun berusaha mengeluarkan jin itu dari tubuh Toro dengan segala upaya, dan atas doa dari seluruh siswa dan guru, akhirnya jin dapat dikeluarkan dari tubuh Toro. Singkat cerita, Toro yang masih lemas pun dibawa ke ruang UKS sebelum diantarkan pulang ke rumahnya. Siswa-siswa lain pun telah terkondisikan di kelas masing-masing
Selepas kejadian itu, pihak sekolah mengadakan kajian rutin setiap minggu untuk menghindari seluruh anggota sekolah dari hal-hal gaib. Sekian cerita dari saya, semoga dapat menghibur kalian semua. Nantikan cerita seru selanjutnya.